Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Saya tidak suka dengan pembunuhan, walaupun atas binatang. Mereka juga makhluk Tuhan dan hidup di atas bumi Tuhan. Ya, itu betul. Tetapi Tuhan mengadakan binatang-binatang serupa itu memang untuk diburu, untuk menghidupi pemburu-pemburu semacam kami, kata Liong. Jalubuk menjawab, saya pernah juga menolong orang, entah mujarab entah tidak, memberinya tangkal supaya harimau tidak mau menerkam dia. Tetapi dia bukan pemburu seperti Tuan. Dia hanya petani yang menggarap tanah di pinggir hutan. Bapak, tolonglah saya dengan tangkal yang berdosa membunuhkan saya, sedangkan Bapak berpahala karena menolong. Tidak dapat Tuan lepaskan pekerjaan memburu, banyak usaha lain bukan? Sudah belasan tahun saya lakukan. Nanti Tuan menyesal, kata Jalubuk. Tidak, yang dimakan harimau hanyalah orang yang bernasib sial. Sudah memang ditentukan nasibnya untuk jadi santapan harimau, kata Liong. Berangkat kita ayah, kata Erwin. Ayo, jawab Jalubuk. Si pawang yang melihat Erwin lagi kembali teringat pada makhluk yang membunuh Bob dan mengoyak kedua pipinya. Jalubuk, Erwin, dan Ki Ampuh mohon diri pada orang-orang yang mereka tinggalkan di situ. Masih terus membicarakan apa yang baru dilihat mereka. Kemahiran Jalubuk sebagai dukun besar. Tak sampai 10 menit setelah keberangkatan ketiga orang tadi, terdengar suara lengking tak jauh dari kedai kopi kecil itu. Semua orang tahu bahwa suara itu kepunyaan harimau. Binatang itu memang jarang mengaum kalau tidak pada kesempatan-kesempatan tertentu. Hampir semua orang Komat Kamit, Liong dan Ruiter bersiap-siap dengan senapan mereka. Tetapi di luar segala perhitungan, mendadak saja harimau yang tak kelihatan datangnya itu sudah ada di dalam warung, besar dan tampangnya marah. Kini dia menggeram. Liong dan Ruiter yang kaget setengah mampus dengan kehadiran tiba-tiba itu tidak bisa lagi mempergunakan senjata mereka. Pawang yang baru diobati lukanya merasa bahwa kini jiwanya akan berakhir. Ampun Datuk, kata pawang yang sudah luntur keyakinannya itu. Harimau itu memandangnya tanpa kedip, begitu dekat, begitu mengerikan. Dia tidak menerkam pawang, dia bergerak sedikit. Kini memandangi orang-orang yang ada di sana satu demi satu. Akhirnya, sorot matanya yang tajam jatuh ke diri Liong. Dia menggeram pendek, diam, lalu menggeram lagi. Lutut Liong gemetar, mukanya jadi pucat, bagaikan mayat yang sudah dimandikan. Raja Rimba itu melangkah, hanya 2 langkah, mengangkat kaki depan, menerkam Liong, sehingga pemburu itu terjajar ke tanah. Tolong saya, teriaknya. Ia hanya terjatuh. Harimau itu belum menggigitnya. Ruiter coba mengangkat senjata untuk membunuh harimau itu. Tak terangkat. Dia heran mengapa tenaganya hilang sama sekali. Belum pernah dia selemas itu. Harimau apakah ini? Setelah mengangkangi Liong sebentar, tanpa melukainya, ia duduk di samping pemburu itu. Matanya memandang ganas. Semua orang yang ada di sana tidak bergerak. Tidak ada saat-saat yang bisa lebih mencekam daripada itu. Dalam keadaan begitu, semua orang teringat pada ucapan-ucapan Liong tadi pada dukun. Dia tidak menurut nasihat, tetapi sebaliknya
malah takabur. Kini ia menghadapinya, maut yang dibawa oleh seekor raja hutan. Ia yakin kini ia ditakdirkan untuk mati jadi mangsa harimau. Sebagaimana ia mengatakan tadi bahwa hanya orang yang sudah ditentukan untuk jadi mangsa harimau saja yang akan menerima nasib seperti itu. Kini Raja Rimba itu bertindak. Ia tanamkan gigi-giginya ke dada Liong, menyebabkan pemburu itu mengeluarkan jerit bergetar putus asa. Kemudian binatang itu menggigit lehernya dan mukanya. Setelah itu diseretnya pergi. Tak ada seorang pun dapat mencegah. Pawang pun hanya melihat majikannya diseret masuk rimba. Bagi orang di sekitar panti, dengan rimba angkernya yang terkenal, cerita atau kejadian manusia diterkam dan dimakan harimau bukanlah sesuatu yang mengherankan. Tetapi masuknya seekor raja rimba ke tengah sekelompok manusia dan memilih satu korban, mempermainkan sebelum membunuhnya adalah kisah yang baru kali itu terjadi. Dan yang amat berkesan dan tak terlupakan oleh mereka adalah kata-kata takabur dari sang pemburu. Semakin kuatlah kepercayaan orang di situ bahwa harimau tahu kalau ia dipercakapkan dan tak suka pada orang yang takabur meremehkan dirinya. Betapa tidak, ia dikenal sebagai Raja Rimba, menguasai seluruh binatang yang hidup di dalam hutan untuk jadi kawan atau santapannya. Ia merasa bahwa karena kemurahan hatinya, maka manusia dapat tinggal di sekitar situ dengan aman. Manakala kemurahan kebaikan budi ini dianggap enteng, apalagi dicemoohkan pula, maka wajarlah kalau mereka bertindak terhadap si sombong atau si usil. Mereka juga tahu bahwa penduduk yang mengerti tidak akan menyebut mereka dengan kata-kata biasa harimau, melainkan harus dengan menyebutnya inya bagi orang Minang atau opung bagi orang berbahasa Tapanuli. Ini suatu sebutan penghormatan. Tempat terjadinya keajaiban dan malapetaka itu hanya sebuah kota kecil, dan kini rimbanya sudah menjadi rimba larangan. Begitulah dikatakan, tetapi sama halnya dengan banyak larangan lain, ada saja orang yang tanpa takut-takut menerjang larangan itu. Di daerah inilah Bob dibunuh sang manusia harimau yang sehari-harinya dalam keadaan normal tak lain daripada Erwin, anak Jalubuk, cucu Raja Tigor. Di sana juga seorang pawang dirobek kedua pipinya. Di sebuah warung kecil, Liong diambil oleh seekor Raja Rimba. Sementara semua itu terjadi, Ki Ampuh, Erwin, dan Jalubuk sudah hampir tiba di Rau. Tidaklah heran, mereka bukan menggunakan ilmu gaib seperti tak kala mereka menyeberang dari Banten ke Pantai Kerinci. Tetapi ketiga orang itu menunggang harimau yang menemui mereka di jalan. Aneh kedengarannya, tetapi di sana terjadi hal-hal yang bahkan lebih aneh dari sekedar menunggang harimau. Meskipun Erwin manusia harimau dalam usianya yang masih muda, itulah pertama kali ia menunggang harimau. Opung dan ayahnya juga tidak pernah menceritakan bahwa sewaktu-waktu mereka akan mengendarai hewan yang ditakuti manusia itu. Dan memanglah bantuan yang diberikan Raja Hutan kepada mereka malam itu bukan atas permintaan Jalubuk yang sudah kawakan, melainkan atas kesukarelaan harimau-harimau itu sendiri, atas perintah raja mereka sebagai menunjukkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan Raja Tigor dan Jalubuk. Andai kata Datuk Nan Kuniang ada di sana, tentu kepadanya pun akan datang seekor harimau merendahkan badan untuk jadi tunggangan mayat hidup itu.
Lain halnya dengan Ki Ampuh. Apa yang pernah didengarnya tetapi tidak dipercayanya dulu, kini menjadi kenyataan. Ia pernah mendengar cerita bahwa orang yang memelihara harimau bisa saja memerintahkan piaraannya untuk membawa dia ke tempat tujuan. Kini ia mengalami sendiri. Meskipun ia punya ilmu, namun melihat harimau menyediakan diri untuk ditungganginya, ia jadi takut setengah mati. Setelah Jalubuk mengatakan bahwa ia tidak usah khawatir sebab harimau bisa sangat setia kalau manusia baik terhadapnya, barulah Ki Ampuh menaiki tunggangannya itu. Itu pun dia dihantui rasa ngeri kalau jatuh dari binatang itu. Jalubuk mengajarinya bagaimana memegang leher harimau, bagaikan menunggang kuda saja. Harimau-harimau itu berlari sangat kencang, seperti tak mengenal lelah. Setelah ia tenang, terpikir olehnya dalam hati, betapa akan hebat dia kalau ia mempunyai seekor harimau di Jawa kelak, untuk dapat disuruhnya apa saja dan sewaktu-waktu ditungganginya. Pasti seluruh orang berkepandaian tinggi di Jawa akan takut dan kagum padanya, karena ia mengetahui bahwa tidak ada jagoan Jawa yang memiliki harimau belang. Ada 2-3 orang mempunyai piaraan macan tutul atau ular dan kala. Akan kecil artinya manakala dibandingkan dengan harimau belang yang merajai hutan. Ki Ampuh menghayalkan bagaimana akan heran dan malunya Mbah Penasaran manakala ia kelak memasuki istana perempuan tak pernah tua itu dengan menunggang harimau, sebuah cemeti di tangan. Ki Ampuh yang pernah dihina oleh wanita sakti itu akan kembali dengan ilmu yang tak akan terkalahkan oleh siapapun lagi di Jawa. Dalam berkhayal itu, Ki Ampuh bertekad untuk berbuat sebaik mungkin, sehingga Jalubuk mau menghadiahinya seekor harimau untuk jadi piaraan dan sekaligus suruhannya. Rau, kota kecil bersejarah dengan tuanku Raunya. Telah sepi, tetapi sebagaimana umumnya kota-kota atau kampung di sepanjang jalan, di sini pun masih ada lapau tanpa dinding yang buka dengan langganan yang saban malam itu ke itu juga, mengisap rokok dan minum kopi sambil ngobrol yang masalahnya saban malam juga itu ke itu juga. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, tidak keras tetapi terdengar oleh semuanya, "Urang Sati," yang maksudnya orang sakti. Bermula ia sendiri, kemudian semua mereka melihat keajaiban yang sudah lama tidak terdengar di kampung itu. 3 manusia menunggang 3 harimau. Melalui lapau itu, mereka jalan santai-santai saja. Setelah ketiga harimau berjoki manusia itu menghilang, mereka membicarakannya dengan berbagai macam tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa sedang berlangsung peperangan antar orang sakti. Ada yang berpendapat bahwa mereka semua akan mendapat rezeki tak disangka, karena jarang sekali orang dapat melihat pemandangan yang begitu.